Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas kisah sosok Suraih bin Hani, tabi'in yang sering mendengar hadis dari Sayyidah Aisyah. Nama lengkapnya adalah Suraih bin Hani bin Yazid bin Nahi al-Harisi al-Mudaji. Suraih bin Hani biasa dipanggil dengan sebutan Abu al-Mikdam. Abu al-Mikdam tinggal di Kufah dan wafat pada 78 Hijriah. Abu al-Mikdam termasuk golongan tabi'in kalangan tua dan masih bertemu Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah semasa hidupnya. Suraih salah seorang sahabat yang sering berinteraksi dengan istri Rasulullah, yakni Aisyah, terkait beberapa hadis yang membuatnya penasaran. Salah satunya adalah hadis tentang bersiwak. Di antara keutamaan sunnah bersiwak adalah menjadikan mulut menjadi wangi. Bahkan Rasulullah menjelaskan orang yang bersiwak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersiwak itu membuat wangi mulut dan diridhoi Allah. Karena banyaknya keutamaan bersiwak, Rasulullah pun menganjurkan para sahabat dan umatnya untuk bersiwak. Bahkan saking pentingnya bersiwak, sampai dalam redaksi hadis lainnya Rasulullah mengatakan, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, aku pastikan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Bersiwak bahkan termasuk sebuah amalan yang disunahkan, yakni bersiwak ketika masuk rumah. Sebagaimana dalam suatu waktu, sahabat Suraih bin Hani bin Yazid bin Nahi atau sering dipanggil Abu al-Mikdam pernah bertanya kepada istri Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Suraih menanyakan tentang amalan apa yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah ketika masuk ke dalam rumah. Aisyah pun menjawab pertanyaan Suraih bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk rumah adalah bersiwak. Keterangan ini dapat ditemukan dalam Sunan Nasai nomor hadis 8 berikut redaksi lengkap hadisnya. Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Khosrom, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Isa yaitu Ibnu Yunus dari Mis'ar dari Mikdam yaitu Ibnu Suraih dari ayahnya, dia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, apa yang pertama kali Rasulullah kerjakan ketika masuk dalam rumahnya? Aisyah berkata, bersiwak. Sebuah hadis lainnya yang membuat Suraih bertanya-tanya karena ingin mengetahui kebenaran dari hadis tersebut adalah hadis tentang takut mati. Suatu ketika Aisyah istri Rasulullah pernah salah paham terhadap sabda Rasulullah tentang takut mati, tetapi kemudian dikoreksi oleh beliau. Dalam hadis riwayat Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang suka atau ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengannya, dan siapa yang benci atau tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengannya. Kemudian Aisyah berkata, sesungguhnya kami takut mati bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah pun menjawab, maksudnya bukan begitu. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dijemput kematian akan diberi kabar gembira bahwa ia mendapat ridho dan kemuliaannya. Maka tidak ada yang paling ia sukai kecuali kabar gembira itu. Itulah yang dimaksud siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Adapun orang kafir ketika dijemput kematian akan diberi kabar mengerikan, yaitu murka dan azabnya. Maka tidak ada yang paling ia takuti kecuali kabar buruk itu. Itulah yang dimaksud siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, dia pun tidak suka bertemu dengannya. Namun bukan hanya Aisyah yang salah paham tentang hadis tersebut. Seorang sahabat yakni Suraih bin Hani ketika mendengar hadis tersebut pun salah menafsirkannya. Dirinya justru merasa takut mati untuk menghadap Allah. Kesalahpahaman Suraih terhadap sabda Rasulullah tentang takut mati itu pun dikoreksi oleh Aisyah. Pada suatu hari aku menemui Aisyah dan berkata, wahai Ummul Mukminin, aku pernah mendengar Abu Hurairah menuturkan sebuah hadis dari Rasulullah yang kalau demikian halnya maka celakalah kita semua. Aisyah bertanya, sesungguhnya ada orang yang celaka lantaran sabda Rasulullah itu apa maksudnya? Suraih bin Hani pun menjelaskan, Rasulullah bersabda,
barang siapa yang suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Sedangkan tidak seorang pun dari kita ini yang suka mati. Kemudian Aisyah berkata, apa yang disabdakan Rasulullah itu bukan seperti pendapatmu itu. Kemudian Aisyah menyampaikan sabda Rasulullah yang menjelaskan tentang hadis tersebut. Sesungguhnya seorang mukmin apabila dijemput kematian akan diberi kabar gembira bahwa ia mendapat ridho dan kemuliaannya. Maka tidak ada yang paling ia sukai kecuali kabar gembira itu. Itulah yang dimaksud siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Adapun orang kafir ketika dijemput kematian akan diberi kabar mengerikan, yaitu murka dan azabnya. Maka tidak ada yang paling ia takuti kecuali kabar buruk itu. Itulah yang dimaksud siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, dia pun tidak suka bertemu dengannya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.